Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan yaitu pembahasan rekonsiliasi bank yang kemarin sudah saya singgung ya, bahwa rekonsiliasi bank ini adalah mencocokkan gitu ya, atau membandingkan antara catatan yang ada di perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Nah, untuk bisa membandingkan atau menyusun rekonsiliasi bank, maka mau tidak mau perusahaan harus bekerja sama dengan pihak bank. Nah, karena banyak manfaatnya gitu ya. Manfaatnya untuk apa? Pengendalian kas perusahaan. Nah, itu. Jadi itu manfaatnya adalah untuk pengendalian kas perusahaan. Nah, jadi perusahaan ini terkontrol gitu ya, sehingga histori atau sejarah pencatatan ya keuangan yang ada perusahaan itu dibantu ya oleh pencatatan yang ada di bank. Maka di sini ada pencatatan ganda. Perusahaan sudah melakukan pencatatan, bank ya juga melakukan pencatatan kembali gitu. Nah, tapi dengan syarat tadi bank harus perusahaan harus bekerja sama dengan pihak bank. Nah, simpanan yang pas gitu ya untuk perusahaan ketika bekerja sama dengan bank sebagai pengganti kas di sini adalah giro gitu ya. Walaupun memang di dalam perbankan itu ada 3 simpanan gitu ya, ada giro, ada tabungan, ada deposito gitu ya. Tapi yang pas itu adalah giro. Karena giro sendiri itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran seperti halnya dengan uang tunai. Nanti bentuknya adalah cek gitu ya. Dan bisa digunakan setiap saat gitu. Tapi kalau tabungan kan tidak ya. Dan apalagi deposito gitu ya. Kalau deposito ini berjangka gitu. Oleh karena itu maka harus saudara pahami dulu mengenai dengan giro bank ini sendiri ya, bahwa untuk mendapatkan giro bank maka perusahaan harus membuka rekening giro bank atau rekening giro. Nah, ketika membuka rekening giro maka si pemohon atau perusahaan ini itu harus menyepakati siapa yang berkewenangan untuk mengambil uang. Nah, yang berkewenangan si A, si B, ya. Yang berkewenangan hanya direkturnya saja. Yang berkewenangan manajer sama direktur, gitu ya. Nah, maka di sini harus disepakati. Nah, tujuannya untuk apa? Biar tidak terjadi kecurangan. Karena perlu saudara ketahui bahwa kas ya, kas. Nah, karena kalau bicara rekening giro itu kan merupakan kas kan, kas ya, kas perusahaan, dan kas ini kan resikonya besar ya. Jadi karena kas itu adalah aset perusahaan yang memang paling sering ya menjadi sasaran pencurian ya, karena semua orang itu butuh apa yang namanya kas. Dan karena sebagai sasaran pencurian, maka ya tentunya banyak penyalahgunaan serta penggelapan atas kas itu sendiri. Nah, kembali lagi ke rekening giro ya. Ketika membuka rekening giro, maka di awal ya disepakati siapa yang nantinya akan berhak atau memiliki kewenangan untuk pengambilan uang ya. Nah, ketika pengambilannya menggunakan cek gitu ya secara tunai, maka di situ siapa yang nantinya akan tanda tangan di cek tersebut. Apakah satu orang saja cukup manajer bagian keuangannya saja, ataukah 2 orang untuk pengendalian, manajer keuangan serta direkturnya gitu ya. Dan perlu tidak stempel, nah gitu. Nah, jadi kalau misalnya disepakati tanda tangannya 2 orang gitu ya, berarti di sini ada pembubuhan 2 tanda tangan. Kalau misalnya baru 1 tanda tangan, nah tapi sudah dikasihkan kepada pelanggan misalnya, pemasok gitu ya, pada pemasok, maka di sini sampai di bank itu bank nggak akan berani mencairkan cek tersebut. Itu ya. Nah, jadi inilah secara tidak langsung bank akan perusahaan akan terbantukan di dalam pengendalian kas perusahaan.
Nah, kemudian berikutnya setelah membuka rekening bank gitu ya, membuka rekening giro bank, maka berikutnya pihak perusahaan ini ya minimal sehari menyetorkan uang yang ada di perusahaan ke bank. Sehingga pada waktu pengeluaran kas melalui rekening giro bank ini bisa dilakukan. Tapi kalau rekening giro bank nggak diisi ya berarti perusahaan nggak bisa dong mengeluarkan kas perusahaan ya melalui giro bank, nggak bisa. Nah, oleh karena itu perusahaan membuat kebijakan bahwa tadi ya kemarin ya sudah saya singgung minimal di akhir hari atau sehari sekali itu perusahaan melakukan penyetoran uangnya atau penyetoran kasnya ke bank. Nah, setelah di rekening giro itu ada uangnya, maka perusahaan bebas melakukan pembayaran melalui rekening giro dengan apa? Dengan cek ya, dengan cek. Nah, ini. Nah, cek tersebut itu penandatangannya atau spesimennya atau tanda tangannya disepakati di awal. Mau 1 orang, 2 orang, agar benar-benar terkontrol dan tidak terjadi penyalahgunaan, maka harus 2 orang spesimennya. Tapi kalau itu hanya perusahaan 1 orang pribadi ya berarti cukup pemiliknya saja yang tanda tangan ya dan disertai stempel. Tapi kalau misalnya tidak ada stempelnya, bank juga sama nggak akan berani untuk mencairkan cek tersebut gitu. Jadi ini mau tidak mau sudah dibantu gitu ya pengendaliannya atas kas perusahaan oleh bank melalui apa? Rekening giro bank. Dan tentunya gitu ya pencatatan yang ada di bank dengan yang ada di perusahaan itu harus sama gitu ya. Tapi apakah di akhir periode itu ada kemungkinan besar untuk sama? Tidak gitu ya. Pasti selalu berbeda. Kenapa? Karena bank di sini itu memiliki kebijakan tersendiri. Nah, itu. Misalnya apa kebijakannya? Menentukan beban administrasi, menentukan beban bunga. Nah, ini kan perusahaan tidak tahu dan tidak bisa mengira-ngira. Nah, karena rekonsiliasi bank ini adalah penyesuaian antara pencatatan yang ada di bank dengan yang ada di perusahaan, dan itu seringnya berbeda. Perbedaan itu dikarenakan apa? Itu ya. Yang pertama itu karena perbedaan waktu pencatatan. Jadi perbedaan itu dikarenakan perbedaan adanya waktu pencatatan. Nah, perbedaan waktu pencatatan ini saya tunjukkan gitu ya. Perbedaan waktu pencatatan itu karena ya perusahaan sudah melakukan pencatatan gitu ya, tapi bank belum melakukan pencatatan. Kenapa bisa berbeda? Ya, otomatis ya ketika ada kas masuk yang melalui perusahaan, maka perusahaan langsung melakukan pencatatan. Tadi saya singgung di akhir hari itu ya minimal sehari sekali perusahaan menyetorkan uangnya ke bank. Tapi ternyata bank belum melakukan pencatatan di periode tersebut. Kenapa? Ya, karena ya, nah ini ya misalnya karena telat di dalam melakukan penyetoran dan keburu sudah masuk periode yang akan datang. Sehingga di periode yang sama tersebut, satu perusahaan sudah melakukan pencatatan, bank belum melakukan pencatatan. Bank baru melakukan pencatatan pada periode yang akan datang. Nah, ini. Akhirnya terjadi perbedaan waktu pencatatan. Nah, kalau seperti itu, maka nanti ya harus dilakukan penambahan atau pengurangan baik itu di kolom perusahaan maupun di kolom bank. Baik itu di pencatatan perusahaan maupun di pencatatannya bank. Tuh. Kemudian yang kedua, ini ya kenapa menjadi berbeda itu karena kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan bisa dilakukan oleh perusahaan, bisa dilakukan oleh bank. Ketika yang melakukan pencatatan itu pihak perusahaan, berarti yang membetulkan adalah pihak perusahaan. Begitu juga ketika bank melakukan kesalahan, ya berarti banklah yang melakukan pembetulan atas pencatatan yang salah tersebut. Nah, sekarang
saya akan menjelaskan lebih detail berkaitan dengan perbedaan waktu pencatatan. Perbedaan waktu pencatatan ini yang pertama, apabila transaksi itu telah dicatat oleh perusahaan tapi belum dilakukan oleh bank. Ketika ada transaksi sudah dilakukan pencatatan oleh perusahaan, ya, tapi belum dilakukan oleh bank. Nah, bagaimana ya ketika terjadi seperti itu, maka di dalam penyusunan rekonsiliasi saudara menambahkan setoran dalam perjalanan di mana di kolom bank. Kok bisa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. Dan yang kedua yaitu mengurangkan cek dalam perjalanan. Sekarang setoran dalam perjalanan. Kenapa setoran dalam perjalanan itu bisa ditambahkan di kolom bank? Ya. Nah, setoran dalam perjalanan ini adalah setoran yang belum dicatat oleh pihak bank. Artinya perusahaan sudah melakukan pencatatan, setiap kali ada penerimaan kas, maka perusahaan pasti selalu melakukan pencatatan. Ya. Nah, tapi ya karena tadi untuk menghindari kecurangan dan menerapkan pengendalian internal perusahaan, setiap akhir hari perusahaan itu selalu menyetorkan uangnya ke bank. Di akhir hari pas gitu ya, tanggal 29 misalnya, tanggal 29 bulan Februari. Nah, tanggal 29 Februari ya, akhir hari mau menyetorkan uangnya 100 juta misalnya. 100 juta ke bank. Dari kantor, ya dari perusahaan itu jam 14:15, jam 2:04. Dan diprediksi pasti nanti sampai sana belum tutup, gitu ya. Tapi ternyata, ya di tengah jalan terjadi kemacetan yang cukup lama. Akhirnya sampai bank, ya itu jam 3, gitu ya. Jam 3. Dan bank itu tutupnya jam 14:30 ini misalnya. Tapi ternyata sampai bank perusahaan tadi jam 3 sehingga akhirnya bank sudah tutup. Nah, bank tetap menerima uang tersebut disimpan di berangkasnya bank, tetapi disampaikan akan dilakukan pencatatan pada hari esok gitu ya. Hari esok berarti sudah masuk periode bulan Maret. Nah, ini sehingga ketika rekening ya koran tersebut sampai, maka ada perbedaan bahwa apa yang sudah dicatat oleh perusahaan gitu ya pada bulan Februari itu belum dimasukkan di rekening koran bank. Oleh karena itu, ketika ada setoran dalam perjalanan, maka silahkan tambahkan di kolom bank. Itu untuk setoran dalam perjalanan. Oke, sekarang saya masuk yang kedua, cek dalam perjalanan. Cek dalam perjalanan. Cek dalam perjalanan ini ketika menggunakan rekening giro, maka pembayaran menggunakan cek. Jadi ketika perusahaan membayar ya kepada pemasok atas pembelian bahan baku misalnya, maka dia menggunakan cek. Dan ini juga biasanya di masa transisi, yang akhirnya adanya perbedaan waktu pencatatan. Karena di periode yang sudah berbeda. Ya, kalau periodenya sama, ya tetap akan terekap di dalam rekening koran. Ya, tapi karena masa transisi, maka kemungkinan ada pencatatan yang kemudian keluar dari periode penyusunan rekonsiliasi bank. Nah, cek dalam perjalanan, saya contohkan misalnya, ya perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok sebesar 15 juta misalnya, 15 juta di tanggal ya 28 Februari.
Ya, saya fokus di bulan Februari aja ya. Di tanggal 28 Februari. Nah, kemudian si pemasok yang menerima cek tersebut itu tidak langsung datang ke bank. Karena dia merasa belum butuh ya uang tersebut. Karena khawatirnya ketika datang ke bank nanti antrinya lama. Sedangkan dia ada kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan. Sehingga akhirnya dia datang tidak di tanggal 28 Februari, melainkan datang ke bank itu tanggal 2 Maret. Nah, maka di sini ada perbedaan waktu pencatatan. Ketika perusahaan mengeluarkan cek, maka otomatis perusahaan sudah mengurangi ya kas perusahaan. Artinya perusahaan sudah mencatat pengeluaran kas perusahaan. Tapi ternyata si pelanggan tersebut tidak langsung datang ke bank. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi di kolom bank ini belum ada pengurangan atas kas keluar. Belum ada pengurangan atas kas. Sehingga catatlah ketika ada cek dalam perjalanan itu sebagai pengurangan di kolom bank. Itu apabila terjadi perbedaan waktu pencatatan yang mana perusahaan sudah melakukan pencatatan tetapi bank belum melakukan pencatatan. Maka yang perlu ditambahkan adalah setoran dalam perjalanan dan yang dikurangkan adalah cek dalam perjalanan. Ini terjadi karena masa transisi antara periode saat ini dengan periode sebelumnya, periode sesudahnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini transaksi yang telah dicatat oleh bank, jadi sebaliknya, tapi belum dilakukan oleh perusahaan. Jadi bank itu sudah melakukan pencatatan, tapi bank belum, tapi perusahaan belum melakukan pencatatan. Nah, nanti perlakuannya bagaimana pada waktu penyusunan rekonsiliasi bank? Yang pertama ini adalah menambahkan penerimaan kas langsung yang melalui bank dan pendapatan bunga atau giro. Yang perlu dipahami di sini bahwa bank itu sudah melakukan pencatatan, tapi perusahaan belum melakukan pencatatan. Nah, yang biasa sudah dilakukan pencatatan terlebih dahulu oleh bank itu apa? Oh, penerimaan kas langsung. Penerimaan kas langsung yang melalui bank. Jadi, berarti kegiatan biasanya ini adalah transfer. Pelanggan langsung mentransfer ke bank. Maka otomatis bank langsung ada penambahan kas. Otomatis ya. Nah, tapi ya, Bu, sekarang kan semuanya sudah serba digital sehingga bisa kelihatan gitu ya. Nah, karena ini di masa transisi gitu ya, periode sebelum dengan periode saat ini dengan periode yang akan datang gitu ya. Di masa transisi dia transfer tanggal 29 Februari misalnya. Nah, terus kemudian bank itu di akhir periode belum melihat catatan ya, catatan gitu kan. Maka di akhir nih perusahaan itu belum menambahkan. Jadi bank sudah langsung ya 29 Februari misalnya jam 12 malam gitu ya. Dia 12 malam itu masih pencatatannya masih di tanggal 29 ya, 12 kurang 5 misalnya. Nah, maka otomatis gitu ya 12 malam ya, 11 23 55 gitu ya, misalnya 2355, maka ini sudah masuk pencatatannya di bank. Pada bulan Februari tanggal 29, maka masuk di periode bulan Februari. Karena 2355 ya baru masuk ke rekening gitu ya. Nah, perusahaan kan belum melakukan pencatatan di tanggal 29. Perusahaan tahunya ketika muncul rekening koran, oh ada kas masuk. Sehingga perusahaan barulah menambahkan ya di rekonsiliasi bank atas apa?
atas kas yang langsung masuk ke bank. Karena bank belum melakukan pencatatan, tapi bank otomatis karena perusahaan belum melakukan pencatatan, tapi bank otomatis sudah melakukan pencatatan. Dan kemudian pendapatan bunga atau giro. Nah, pendapatan bunga ya, pendapatan giro ini kan kebijakan bank yang tidak diketahui oleh perusahaan. Maka perusahaan akan tahu ketika dia membuka rekening giro. Sehingga karena sudah dicatat oleh bank, tapi perusahaan belum melakukan pencatatan, maka tambahkanlah di kolom perusahaan. Nah, berikutnya ya, apa yang perlu dikurangkan gitu ya? Yang perlu dikurangkan di dalam kolom perusahaan ini adalah kebijakan bank juga ya. Bank sudah ya mengurangi biaya administrasi ya, karena biaya administrasi kan kebijakan bank. Bank sudah mengurangi biaya administrasi, biaya pencetakan cek ya. Tapi ternyata dan perusahaan kan belum ya, perusahaan belum tahu kebijakan yang dilakukan oleh bank. Ya, maka ketika lihat posisi rekening koran, oh ada pengurangan atas biaya administrasi, atas pencetakan cek, maka di kolom rekonsiliasi untuk perusahaan dikurangi atas apa yang dikurangkan oleh bank tadi. Sehingga hasil akhirnya atau saldo antara kolom bank ya, antara kolom bank dengan kolom perusahaan ini sama. Ini itu yang perlu diperhatikan di dalam perbedaan waktu pencatatan. Nah, kalau untuk kesalahan pencatatan, maka tinggal dilihat aja siapa yang melakukan kesalahan. Kalau yang melakukan kesalahan itu adalah pihak bank, ya berarti masukkanlah di kolom bank. Karena yang membetulkan adalah pihak bank. Tapi bisa jadi penambah, bisa jadi pengurang. Tinggal nanti dilihat bunyinya seperti apa. Nah, kalau yang melakukan kesalahan itu pihak perusahaan, ya berarti yang membetulkan adalah perusahaan. Maka di dalam rekonsiliasi juga sama, masuknya di kolom perusahaan. Tapi untuk penambahan atau pengurangannya nanti tinggal disesuaikan dengan bunyi transaksinya. Jadi itu untuk penerapan rekonsiliasi bank, ya, kenapa bisa terjadi perbedaan gitu ya, saldo yang ada di bank dengan saldo yang ada di perusahaan karena dua ya. Yang pertama adalah perbedaan waktu pencatatan, yang kedua adalah kesalahan pencatatan. Perbedaan waktu pencatatan, maka yang perlu diperhatikan di sini apabila perusahaan sudah melakukan pencatatan tetapi bank belum melakukan pencatatan, maka saudara fokus di kolom bank, yaitu dengan menambahkan setoran dalam perjalanan dan mengurangkan cek dalam perjalanan. Yang kedua, ketika ya bank sudah melakukan tapi ya perusahaan belum melakukan pencatatan. Bank sudah melakukan pencatatan, perusahaan belum melakukan pencatatan. Maka yang harus saudara perhatikan berarti di kolom perusahaan dengan menambahkan penerimaan kas langsung yang melalui bank, pendapatan bunga atas giro, dan mengurangkan biaya administrasi bank, biaya pencetakan, dan biaya pengurangan lainnya yang dilakukan oleh pihak perbankan. Sehingga hasil akhirnya menjadi sama. Baru kemudian ya yang perlu saudara lakukan setelah menyusun rekonsiliasi bank yaitu mencatat ke dalam jurnal penyesuaian. Pada waktu melakukan pencatatan ke dalam jurnal penyesuaian, maka yang saudara perhatikan ini cukup kolom perusahaan saja. Kolom banknya nggak usah diperhatikan, cukup kolom perusahaan. Nah, pada waktu menyusun pencatatan jurnal penyesuaian, maka untuk yang ditambah ini berarti kasnya posisinya di debit. Kreditnya apa? Nanti mengikuti atas transaksinya. Nah, kalau misalnya di bagian pengurangan, maka kasnya di posisi kredit. Nah, debitnya apa? Nanti menyesuaikan atas transaksinya. Oke, sekarang saya contohkan gitu ya. Harus mengenali terlebih dahulu gitu ya. Atas
transaksi-transaksi yang ada. Dan di sini PT Merbabu memiliki sebuah rekening giro pada Bank Sejahtera. Pada tanggal 30 April senilai 21 juta. Laporan bank yang diterima menunjukkan saldo giro per 30 April berjumlah 14.070.000. Nah, maka saudara harus tahu dulu saldo banknya berapa, saldo akhir periode ya, bulan April itu berapa saldo banknya dan saldo perusahaannya berapa. Nah, maka harus dilihat yang perusahaan besarnya berapa ya, yang bank besarnya berapa. Nah, di sini disampaikan PT Merbabu, berarti saldo perusahaan itu besarnya adalah 21 juta. Ini saldo perusahaan. Kita kasih tanda P. Kemudian untuk saldo banknya, laporan bank yang diterima saldonya berjumlah 14.070.000. Ini saldo bank. Maka yang P masukkanlah di kolom P, yang B masukkanlah di kolom bank. Kolom per buku, kolom per bank. Nah, baru kemudian kita kenali satu persatu. Yang pertama, yang A ya, ada setoran tanggal 30 April sebesar 9 juta. Tidak tercantum dalam laporan bank. Jadi 9 juta itu tidak tercantum dalam laporan bank, tapi sudah tercantum di perusahaan. Maka ini berarti masuk di mana? Bank atau perusahaan, karena belum tercantum dalam laporan bank, ya jelas masuknya di bank. Nah, berarti ini masuk kategori apa? Setoran. Setoran apa? Setoran dalam perjalanan. Ketika ada setoran dalam perjalanan, berarti diapakan? Ditambahkan. Oke, berikutnya saya masuk ke yang B. Yang B ini ada cek nomor 104 yang ditarik perusahaan pada tanggal 28 April sebesar 2 juta. Tidak tercantum dalam laporan bank. Enak ini soalnya, disampaikan tidak tercantum dalam laporan bank. Maka cantumkanlah, masukkanlah di kolom bank. Nah, namanya apa ini? Berarti namanya adalah cek dalam perjalanan. Kalau menemukan cek dalam perjalanan, berarti dikurangkan atau ditambah? Dikurangkan. Sehingga B-. Berikutnya, yang C, ada transfer dari PT Merdeka, salah satu debitur perusahaan, yang dilakukan langsung ke bank sebesar 100.000. Belum dicatat perusahaan belum mencatat, tapi bank sudah mencatat, maka masukkan kan di mana? Catatlah di kolom perusahaan. Ini namanya ya setoran yang langsung masuk ke rekening bank. Diapakan tadi? Ya, saya bukakan sedikit. Ya, berarti ditambahkan. Nah, ini kuncinya ya, nanti bisa dicek lagi. Nah, berarti ditambah. Berikutnya yang D. Bunga bank bulan April 30.000 bunga. Nah, bunga. Bunga itu apa? Ya, bunga ini adalah kebijakan perusahaan, kebijakan bank. Ya, kebijakan bank yang tidak diketahui oleh perusahaan. Bunga bank senilai 30.000. Berarti ini masuknya di mana? Masuknya di perusahaan. Sebagai apa? Pendapatan bunga. Maka ya masuk di kolom perusahaan sebagai pendapatan P+. Nah, berikutnya yang E, yaitu ada beban administrasi bank bulan April 20.000. Beban administrasi berarti ya bank itu mengurangi ya beban administrasi pada rekening giro. Ini kebijakan bank yang tidak diketahui oleh perusahaan, maka perusahaan belum melakukan pencatatan tentunya, maka catatlah di kolom
perusahaan pada penyusunan rekonsiliasi bank. Karena beban sebagai pengurang ya di perusahaan juga sebagai pengurang. Berikutnya yang F, cek nomor 102 untuk membayar utang kepada CV Tirta sebesar 480.000 telah dicatat perusahaan dengan jumlah 440. Nah, berarti di sini ya ceknya itu 480.000, tapi perusahaan mencatatnya sebagai pengeluaran 440. Berarti yang melakukan kesalahan siapa? Perusahaan. Yang membetulkan siapa ya? Perusahaan. Nah, itu loh. Yang membetulkan perusahaan juga. Nah, kemudian gimana ini ditambahkan atau dikurangi? Ya. Nah, berarti di sini dikurangi. Dikurangi berapa? 480 dikurangi 440. Yaitu dikurangi 40.000. Nih. Nah, kalau sudah, barulah masuk ke dalam penyusunan rekonsiliasi bank. Setelah disusun, baru nyusun jurnal penyesuaiannya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Yang P ini di kolom P, yang B di kolom B. Nah, ini yang B di kolom B, yang P di kolom P. Yang plus itu berarti sebagai penambah, yang min itu berarti sebagai pengurang atas saldo akhir bank. Untuk P plus ini berarti sebagai penambah saldo akhir perusahaan, yang min ini sebagai pengurang saldo akhir perusahaan. Maka mari kita lihat saldo akhirnya untuk bank 14.070.000 ya, sama ya 14.070, saldo perusahaan 21 juta. Kita tambahkan setoran dalam perjalanan 9 juta, kita kurangkan dengan cek dalam perjalanan 2 juta. Sehingga saldo per bank setelah disesuaikan jadi 21.070.000. Berikutnya kita masuk ke perusahaan atau per buku. Kalau saya kasih tanda B semua nanti bingung. Oleh karena itu saya bedakan B itu bank, P itu perusahaan. Apa yang perlu ditambahkan ya? Maka saya buka lagi. Yang perlu ditambahkan ini ya, poin C sama poin D, yaitu ya penerimaan langsung melalui bank dan pendapatan bunga. 100.000, 30.000 sehingga setelah ditambahkan menjadi 21.130. Dikurangi dengan biaya administrasi 20.000 dan kesalahan ya, cek nomor 102. Harusnya 480 gitu ya, tapi dicatat menjadi 440. Nah, sehingga di sini saldo 21 juta, saldo akhir ditambah dengan ditambah dengan 100.000 sama 30.000 jadi 21.130 dikurangi 20.000 biaya administrasi, 40.000 kesalahan pencatatan cek, maka saldo akhirnya 21.070.000. Ini harus sama. Apabila nanti terjadi hasilnya itu tidak sama, maka minta tolong dicek kembali. Baru berikutnya menyusun jurnal penyesuaian. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ditambah ya, maka kasnya di posisi debit. Ketika dikurangi, maka kasnya di posisi kredit. Nah, untuk yang ditambah, berarti kreditnya apa? Nanti menyesuaikan. Untuk yang dikurangi, nanti debitnya apa? Ketika kasnya di kredit juga menyesuaikan. Nah, sekarang penerimaan transfer. Ya, berarti debitnya kas, kreditnya piutang usaha sebesar 100.000. Untuk pendapatan bunga, maka debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga 30.000. Nah, kemudian yang dikurangi, maka kasnya kredit, ya, debitnya apa? Beban administrasi. Kemudian kesalahan atas cek, ya, maka kreditnya kas, debitnya apa? Utang usaha.
Itu pembelajaran mengenai rekonsiliasi bank. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.